Turun ranjang. Di ruang tamu, seorang pria bernama Irfan duduk sendirian. Usianya 30 tahun. Ia memiliki usaha kecil yang selama beberapa tahun terakhir cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun malam itu, pikirannya sama sekali tidak tertuju pada pekerjaan. Tatapan Irfan berhenti pada sebuah foto yang berada di atas meja. Foto seorang perempuan, Dita. Perempuan yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Mereka pernah saling mencintai. Bahkan, dulu Irfan pernah yakin bahwa Dita adalah perempuan yang akan menjadi istrinya. Namun hubungan itu berakhir secara tiba-tiba. Dita pergi meninggalkan kota tanpa memberikan penjelasan yang cukup. Irfan sempat mengejarnya, namun Dita tidak pernah kembali. Luka itu perlahan mengering. Setidaknya Irfan berpikir demikian. Sampai malam itu, sebuah telepon dari keluarga Dita mengubah semuanya. "Pan, besok datanglah ke rumah." Itulah pesan yang diterima Irfan dari ayah Dita. Tidak ada penjelasan, hanya permintaan agar Irfan datang. Keesokan paginya, Irfan benar-benar datang. Ia terkejut melihat kondisi rumah tersebut. Dahulu rumah keluarga Dita cukup ramai. Sekarang suasananya sepi. Beberapa bagian rumah bahkan terlihat tidak terawat. Ketika Irfan masuk, ia melihat Dina sedang membantu ayahnya duduk. Dina adalah adik Dita. Berbeda dengan Dita yang dulu dikenal berani dan penuh percaya diri, Dina lebih pendiam. Ia selalu berbicara dengan lembut. "Mas Irfan." Dina menyapanya. Irfan mengangguk. "Dina, silakan duduk." Irfan kemudian duduk di ruang tamu. Tidak lama kemudian, ayah Dita keluar dari kamar. Wajahnya terlihat jauh lebih tua. "Maaf membuatmu datang mendadak." "Tidak apa-apa, ya." Pria tua itu duduk di depan Irfan. "Ayah ingin meminta bantuan. Kalau saya bisa membantu, saya akan bantu." Ayah Dita menarik napas panjang. "Usaha keluarga bangkrut." Irfan terdiam. "Utang kami cukup besar." "Seberapa besar?" Ayah Dita menyebutkan jumlahnya. Irfan terkejut. Ia tahu dirinya tidak mungkin membayar semuanya. "Ayah sudah mencoba berbagai cara," lanjut pria itu. "Tapi tidak berhasil." Dina menunduk. Irfan memandangnya. "Bagaimana kondisi kesehatan ayah?" "Jangan pikirkan ayah." Pria tua itu tersenyum. "Yang penting Dina." Irfan mengerutkan kening. "Maksud ayah?" Ayah Dita menatap anaknya, kemudian kembali menatap Irfan. "Ayah tahu kamu pernah mencintai Dita." Irfan terdiam. "Dan ayah tahu kalian pernah punya rencana untuk menikah." Dina menundukkan wajahnya semakin dalam. "Tapi sekarang keadaan sudah berbeda." Ayah Dita kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Irfan hampir tidak percaya. "Ayah ingin kamu menikah dengan Dina." Ruangan seketika sunyi. Irfan menatap pria tua itu. Dina langsung berdiri. "Ya, ayah tidak memaksa. Tapi kenapa harus Mas Irfan?" Ayah Dita menjawab dengan suara pelan. "Karena ayah percaya kepadanya." Irfan berdiri. "Maaf, ya, saya butuh waktu." "Tentu." Irfan kemudian berjalan keluar. Namun Dina mengejarnya sampai halaman. "Mas Irfan." Irfan berhenti. Dina berdiri beberapa meter di belakangnya. "Aku minta maaf." "Untuk apa?" "Karena ayah meminta sesuatu yang membuatmu tidak nyaman." Irfan menggeleng. "Bukan salahmu." Dina menatap tanah. "Aku tahu kamu masih mencintai Kak Dita." Irfan terdiam. "Aku juga tidak pernah berharap menggantikan Kak Dita." Dina menarik napas. "Kalau kamu menolak, aku akan mengerti." Irfan memandangnya. Saat itu, ia melihat ketulusan di mata Dina. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan. Hanya seorang perempuan yang sedang mencoba melindungi keluarganya. Irfan pulang. Malamnya, ia tidak bisa tidur. Ia mengingat Dita, kemudian mengingat ayahnya. Ia juga memikirkan Dina. Sampai akhirnya, setelah berhari-hari mempertimbangkan semuanya, Irfan mengambil keputusan.
Ia menikah dengan Dina. Pernikahan itu berlangsung sederhana. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan. Bahkan sebagian besar tetangga tidak tahu bahwa Irfan dan Dina menikah. Setelah acara selesai, mereka duduk berdua. Dina terlihat gugup. "Mas, iya, kalau kamu masih belum bisa mencintaiku, aku mengerti." Irfan terdiam. "Aku tidak akan memaksamu." Irfan kemudian menjawab, "Begitu juga aku." Dina menatapnya. "Kita jalani semuanya perlahan." Dina tersenyum. Iya, mereka tidak tahu bagaimana kehidupan mereka akan berjalan. Mereka hanya tahu satu hal. Pernikahan itu adalah awal dari sebuah perjalanan yang tidak pernah mereka rencanakan. Dan di balik perjalanan itu, masih ada satu nama yang belum benar-benar hilang dari hati Irfan. Dita. 6 bulan berlalu, hubungan Irfan dan Dina masih terasa canggung. Namun mereka mulai terbiasa hidup bersama. Dina tidak pernah memaksa Irfan untuk menjadi suami yang sempurna. Ia juga tidak pernah menuntut perhatian berlebihan. Setiap pagi, Dina bangun lebih awal. Ia menyiapkan sarapan, kemudian membersihkan rumah. Sementara Irfan bersiap pergi bekerja. "Mas, iya, sarapan dulu, nanti saja." Dina menggeleng. "Kalau nanti lagi." Irfan tertawa kecil. "Aku terlambat, justru karena itu makan dulu." Akhirnya Irfan duduk. Hari demi hari, perhatian kecil Dina mulai membuat hati Irfan berubah. Suatu malam, Irfan pulang dalam keadaan lelah. Ia langsung duduk di sofa. Dina datang membawa minuman. "Capek, sedikit. Usahanya bagaimana?" "Sedang banyak masalah." Dina duduk di sebelahnya. "Kalau ada masalah, ceritakan." Irfan menggeleng. "Masalah pekerjaan tidak perlu kamu pikirkan." Dina tersenyum. "Kalau kita sudah menikah, bukankah masalahmu juga menjadi masalahku?" Irfan menatapnya. Kalimat sederhana itu membuat hati Irfan tersentuh. Sejak saat itu, ia mulai lebih terbuka. Mereka mulai berbicara tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang impian, bahkan tentang hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah mereka pikirkan. Suatu hari, Irfan menemukan Dina sedang menanam bunga. "Kamu suka bunga?" Dina mengangguk. "Sejak kecil." "Kenapa?" "Karena bunga tidak langsung indah." Irfan tersenyum. "Terus, harus dirawat." Dina melihat bunga kecil di depannya. Kalau dirawat dengan baik, sesuatu yang kecil bisa tumbuh menjadi indah. Irfan terdiam. Ia tidak tahu mengapa kata-kata sederhana itu terasa begitu dalam. Hari-hari berikutnya semakin nyaman. Irfan mulai menyadari bahwa Dina adalah perempuan yang sangat berbeda dari Dita. Dita dulu penuh keberanian. Dina lebih lembut. Dita selalu ingin menyelesaikan masalah dengan cepat. Dina lebih suka bersabar. Dita adalah masa lalu, sedangkan Dina perlahan menjadi bagian dari masa kini. Namun suatu malam, ketika semuanya mulai terasa tenang, telepon Irfan berdering. Nomor asing. Irfan mengangkatnya. "Halo." Beberapa detik tidak ada suara. Kemudian suara perempuan terdengar. "Pan." Irfan langsung berdiri. Ia mengenal suara itu. "Dita." "Iya." Irfan terdiam. "Aku sudah pulang." Pulang?" "Iya." "Kapan?" "Aku sudah di kota." Irfan tidak tahu harus berkata apa. Dita kemudian berkata, "Aku ingin bertemu keluarga." "Besok?" "Iya." Telepon berakhir. Dina melihat suaminya. "Siapa?" Irfan ragu. "Dita." Dina langsung terdiam. Beberapa detik kemudian, Dina tersenyum. "Baguslah. Kamu tidak apa-apa." Dina mengangguk. "Kenapa aku harus tidak apa-apa?" Irfan tidak menjawab. Dina kemudian masuk ke kamar. Namun malam itu ia menangis diam-diam. Bukan karena membenci Dita, bukan pula karena tidak percaya kepada suaminya, tetapi karena ada ketakutan yang selama ini ia simpan.
Takut suatu hari Irfan menyadari bahwa perempuan yang benar-benar ia cintai bukan dirinya. Keesokan harinya, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Dita turun membawa koper. Ia berdiri cukup lama sebelum mengetuk pintu. Dina yang membukakan. "Kak." Dita langsung memeluk adiknya. "Aku kangen." Dina menahan air mata. "Aku juga." Dita kemudian masuk. Namun ketika melihat rumah tersebut, ia terdiam. Di dinding terdapat foto Irfan dan Dina. Sebuah foto sederhana. Tidak ada kemewahan. Tetapi terlihat jelas bahwa keduanya sudah mulai menemukan kenyamanan. Dita tersenyum kecil. "Jadi ini rumah kalian?" Dina mengangguk. "Iya." Dita melihat cincin di jari Dina. "Bahagia?" Dina tersenyum. "Sedang belajar." Jawaban itu membuat Dita terdiam. Tidak lama kemudian Irfan keluar. Tatapan mereka bertemu. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Akhirnya Dita berkata, "Hai, Pan." "Hai, apa kabar?" "Baik, aku dengar kamu sekarang punya usaha sendiri." "Iya." Dita mengangguk. "Bagus." Percakapan mereka terasa kaku. Dina kemudian berkata, "Kakak istirahat dulu." Dita mengangguk. Namun sejak kepulangan Dita, suasana rumah berubah. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada masalah besar. Tetapi ada masa lalu yang terasa hadir di setiap sudut rumah. Suatu sore, Irfan sedang memperbaiki pagar. Dita menghampirinya. "Masih suka memperbaiki barang sendiri?" Irfan tersenyum. "Masih. Dulu kamu selalu bilang, kalau sesuatu rusak jangan buru-buru dibuang." Irfan berhenti. "Kamu masih ingat?" "Aku ingat semuanya." Dita menatap halaman. "Pan, aku ingin meminta maaf." Irfan diam. "Dulu aku pergi tanpa menjelaskan. Sudah lama, tapi aku masih merasa bersalah." Irfan menghela napas. "Kenapa kamu pergi?" Dita menatapnya. "Ayah melarang hubungan kita." Irfan mengangguk. "Aku tahu, tapi ada alasan lain." "Apa?" Dita menunduk. "Waktu itu aku tahu kondisi keluargaku sedang buruk. Aku takut kalau aku menikah denganmu, masalah keluarga kita akan semakin besar." Irfan menatapnya. "Jadi kamu memilih pergi?" "Iya." Dita menangis. "Aku pikir kalau aku pergi, kamu akan membenciku dan akhirnya bisa melupakanku." Irfan tidak menjawab. "Aku salah." Irfan menghela napas. "Dita, semuanya sudah berlalu. Tapi perasaan itu pernah ada." "Iya." Dita menatapnya. "Dan sekarang?" Irfan terdiam. Pertanyaan itu sulit dijawab. Bukan karena ia ingin kembali, tetapi karena masa lalu memang pernah menjadi bagian dari dirinya. "Aku tidak ingin hidup di masa lalu," jawab Irfan akhirnya. Dita tersenyum. Itu jawaban yang cukup. Namun percakapan tersebut didengar oleh Dina dari dalam rumah. Malamnya, Dina duduk sendirian. Irfan masuk. "Kamu belum tidur?" "Belum." "Ada masalah?" Dina menggeleng. Kemudian ia bertanya, "Mas?" "Iya. Kalau Kak Dita tidak pernah pergi dulu, apakah kalian akan menikah?" Irfan terdiam. "Aku tidak tahu." Dina menunduk. Jawaban itu terasa seperti sesuatu yang menusuk hatinya. Ia berdiri. "Sudahlah, Dina. Aku mau tidur." Dina pergi. Irfan menyadari ada sesuatu yang salah. Tetapi ia belum tahu bagaimana memperbaikinya. Beberapa hari kemudian, Dita meminta Irfan bertemu. Mereka duduk di sebuah kedai kecil. Dita membawa sebuah amplop. "Aku menemukan ini." Irfan membukanya. Ia membaca isi surat tersebut. Surat itu ditulis oleh ibu Irfan bertahun-tahun lalu. Isinya menjelaskan bahwa keluarga mereka pernah memiliki konflik dengan keluarga Dita. Hubungan Irfan dan Dita sebenarnya tidak berakhir karena hilangnya cinta. Ada kekhawatiran dari kedua keluarga. Irfan menutup surat. "Kenapa baru sekarang? Aku baru menemukannya." Dita menatap meja. "Aku ingin kamu tahu kebenarannya." Irfan mengangguk. "Terima kasih." Dita tersenyum.
Aku juga ingin meminta sesuatu. Apa? Jangan menyakiti Dina. Irfan terdiam. Dina adalah adikku. Aku tidak pernah berniat menyakitinya. Aku tahu. Dita menatap Irfan. Tapi kamu harus benar-benar memilih. Irfan mengerutkan kening. Memilih antara terus hidup dalam masa lalu atau membangun masa depan. Irfan tidak menjawab. Dita melanjutkan. Aku tidak ingin menjadi bayangan dalam rumah tanggamu. Setelah pertemuan itu, Irfan pulang. Namun ia tidak menemukan Dina. Ia mencari ke kamar. Kosong. Di meja terdapat sebuah surat. Mas Irfan, aku pergi sebentar. Jangan khawatir. Aku hanya ingin menenangkan diri. Aku tidak marah kepadamu. Aku hanya takut menjadi seseorang yang selalu dibandingkan dengan Kak Dita. Kalau suatu hari kamu menyadari bahwa hatimu masih untuk Kak Dita, aku akan menerima. Irfan membaca surat tersebut berkali-kali. Dadanya terasa sesak. Ia langsung mencari Dina. Ia menelepon berkali-kali. Tidak diangkat. Akhirnya ia mengetahui bahwa Dina pergi ke rumah bibinya di desa. Irfan segera berangkat. Perjalanan memakan waktu beberapa jam. Ketika sampai, hari sudah hampir gelap. Dina sedang duduk di teras. Ia terkejut melihat Irfan. Mas. Irfan berjalan mendekat. Kenapa kamu pergi? Dina menunduk. Aku ingin sendiri. Kamu seharusnya bilang. Aku takut kamu melarang. Irfan duduk. Dina, lihat aku. Dina perlahan menatapnya. Aku membaca suratmu. Dina diam. Kenapa kamu berpikir aku akan kembali kepada Dita? Karena aku tahu sejarah kalian. Irfan menggeleng. Itu masa lalu. Tapi perasaan tidak bisa dipaksa. Irfan menarik napas. Kamu benar. Dina terkejut. Aku tidak bisa memaksa perasaan masa lalu hilang. Dina menunduk. Tapi aku bisa memilih apa yang ingin kulakukan hari ini. Dina menatapnya. Aku memilih untuk pulang bersamamu. Dina menangis. Mas, jangan bilang begitu karena kasihan. Aku tidak kasihan. Kalau begitu kenapa? Irfan menatap Dina. Karena selama 6 bulan terakhir aku sudah belajar mengenalmu. Dina diam. Aku tahu kamu selalu menunggu aku pulang. Irfan tersenyum. Aku tahu kamu selalu pura-pura tidak khawatir ketika aku terlambat. Dina tersenyum sambil menangis. Aku tahu kamu selalu menyisihkan uang untuk membantu keluargamu. Irfan melanjutkan. Dan aku tahu kamu tidak pernah meminta apapun dariku. Dina mengusap air mata. Mas, aku tidak sadar kapan semuanya berubah. Irfan menatapnya. Tapi sekarang aku tahu. Dina menunggu. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Dina menangis. Aku tidak pernah berharap kamu mencintaiku seperti kamu mencintai Kak Dita. Irfan menggeleng. Aku tidak ingin mencintaimu seperti aku mencintai Dita. Dina terdiam. Aku ingin mencintaimu sebagai Dina. Irfan tersenyum. Sebagai istriku. Dina menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, semua rasa takut yang selama ini ia simpan perlahan menghilang. Namun Irfan tidak langsung mengajaknya pulang. Ia menunggu sampai Dina benar-benar tenang. Malam itu mereka berbicara panjang. Tentang pernikahan. Tentang masa lalu. Tentang masa depan. Tentang bagaimana mereka ingin menjalani kehidupan. Pagi berikutnya, mereka pulang bersama. Di perjalanan, Dina bertanya, Mas, iya, kalau nanti kita punya masalah lagi, kita selesaikan. Kalau bertengkar, kita bicara. Kalau ada orang yang mencoba memisahkan. Irfan tersenyum. Kita saling percaya. Dina mengangguk. Kalau keadaan semakin sulit, kita hadapi bersama. Sesampainya di rumah, Dita sudah menunggu. Dina langsung terkejut. Kak, Dita berdiri. Aku ingin bicara. Irfan melihat keduanya. Dita kemudian menatap adiknya. Aku tahu kamu pergi karena merasa takut. Dina diam. Aku juga tahu kamu takut kehilangan Irfan. Dita tersenyum. Tapi kamu tidak perlu takut kepadaku.
Dina mulai menangis. Dita memeluknya. Aku kakakmu. Aku tidak akan mengambil sesuatu yang sudah menjadi kebahagiaanmu. Dina menangis di pelukan kakaknya. Maaf, Kak. Untuk apa? Aku takut kakak marah. Dita menggeleng. Aku justru ingin kamu bahagia. Kemudian Dita menatap Irfan. Pan. Iya. Jaga adikku. Irfan mengangguk. Aku akan berusaha. Jangan hanya berusaha. Dita tersenyum. Berjuang. Irfan menjawab, aku janji. Namun ternyata, Dita juga memiliki sebuah keputusan besar. Malam itu Dita duduk sendirian di kamarnya. Ia membuka sebuah kotak tua. Di dalamnya ada foto dirinya bersama Irfan. Dita tersenyum ketika melihatnya. Banyak kenangan yang muncul. Pertemuan pertama mereka, percakapan panjang, impian masa muda, dan rencana-rencana yang akhirnya tidak pernah terjadi. Dita menangis, tetapi kali ini air matanya bukan karena ingin kembali. Ia menangis karena akhirnya menyadari bahwa beberapa cerita memang harus selesai. Dita mengambil foto tersebut. Ia memasukkannya kembali ke dalam kotak, kemudian menutupnya. Keesokan paginya, Dita menemui Irfan. Aku akan pergi. Irfan terkejut. Pergi kemana? Aku mendapat pekerjaan di luar kota. Serius? Dita mengangguk. Aku ingin membangun hidupku sendiri. Irfan tersenyum. Itu keputusan yang bagus. Dita memandangnya. Pan. Iya. Terima kasih. Untuk apa? Karena pernah mencintaiku. Irfan terdiam. Dita tersenyum. Aku pernah berpikir kehilanganmu adalah hal paling menyakitkan dalam hidupku. Ia menarik napas. Ternyata aku salah. Apa yang salah? Kadang kehilangan bukan berarti kehidupan kita berakhir. Dita menatap langit. Kadang kehilangan justru memberi kesempatan untuk menemukan jalan yang baru. Irfan mengangguk. Aku setuju. Dita kemudian pergi menemui Dina. Kak, Dita memeluk adiknya. Aku mau pergi beberapa waktu. Dina terkejut. Kenapa? Aku mendapat kesempatan bekerja di kota lain. Dina mulai menangis. Jangan terlalu lama. Dita tersenyum. Aku pasti pulang. Mereka berpelukan. Sebelum pergi, Dita berkata, Dina, iya, jangan pernah merasa kamu mendapatkan sesuatu karena menggantikanku. Dina terdiam. Kamu tidak menggantikan siapapun. Dita tersenyum. Kamu hanya sedang menjalani cerita kamu sendiri. Air mata Dina jatuh. Terima kasih, Kak. Dita mengusap kepala adiknya. Bahagialah. Sore harinya, Irfan dan Dina mengantar Dita ke stasiun. Dita membawa satu koper. Tidak banyak barang. Hanya cukup untuk memulai kehidupan baru. Ketika kereta tiba, Dita menatap mereka. Jaga diri. Dina mengangguk. Kakak juga. Dita kemudian melihat Irfan. Pan. Iya. Jaga Dina. Irfan tersenyum. Aku akan menjaganya. Dita mengangguk. Dan jangan pernah membuat dia merasa sebagai pilihan kedua. Irfan menjawab tegas. Dia bukan pilihan kedua. Dita tersenyum. Bagus. Kereta mulai bergerak. Dita berdiri di dekat jendela. Dina melambaikan tangan. Irfan juga. Sampai akhirnya kereta menghilang dari pandangan. Dina menggenggam tangan Irfan. Mas. Iya. Apakah sekarang semuanya benar-benar selesai? Irfan melihat jalur kereta yang semakin kosong. Mungkin bukan selesai. Dina menatapnya. Menurutku, masa lalu hanya sudah menemukan tempatnya. Dina tersenyum. Mereka kemudian berjalan meninggalkan stasiun. Di tengah perjalanan, Dina bertanya, Mas, kamu menyesal menikah denganku? Irfan berhenti. Ia menatap Dina. Tidak, sama sekali. Sama sekali tidak. Dina tersenyum. Dulu aku menikahimu karena keadaan. Irfan melanjutkan. Tapi sekarang aku bertahan karena pilihan. Dina menundukkan kepala sambil tersenyum. Mereka berjalan berdampingan. Tidak ada lagi bayangan Dita di antara mereka. Tidak ada lagi ketakutan.
Tidak ada lagi pertanyaan tentang siapa yang lebih dicintai. Karena Irfan akhirnya memahami sesuatu. Cinta bukan tentang siapa yang datang lebih dulu. Cinta adalah tentang siapa yang tetap memilih untuk tinggal ketika kehidupan tidak berjalan sesuai rencana. Dan Dina akhirnya mengerti. Ia tidak pernah menjadi pengganti Dita. Ia adalah bagian baru dari kehidupan Irfan. Sebuah kehidupan yang dibangun dari kesabaran, kejujuran, dan keberanian untuk memulai kembali. Sementara Dita juga menemukan jalannya sendiri. 3 orang, 3 hati, 3 perjalanan, dan 1 pelajaran besar. Tidak semua yang kita kehilangan adalah sebuah kegagalan. Kadang kita harus turun dari sebuah harapan agar bisa naik menuju kehidupan yang lebih baik. Itulah arti sebenarnya dari kisah turun ranjang. Bukan tentang siapa yang menggantikan siapa, tetapi tentang bagaimana seseorang belajar menerima takdir, berdamai dengan masa lalu, dan memilih untuk membangun masa depan. Cerita pun selesai. Sampai jumpa di cerita lainnya, hanya di Kamar Cerita.